Kak Desya mulai. Oke Po, ini kan sempat viral ya video wawancara dengan Sebenarnya viral karena ditaruh di TikTok ya. Jadi sebenarnya sih apa yang saya omong itu bukan cari pansos. Saya kaget saat 27 Maret Lisa tuh masuk di akun gosip. Saya langsung telepon Lisa kan, saya WDM dulu. Lisa kok nomornya nggak bisa aktif, ganti ya saya gitu. Dia kok ganti nomor, kasih nomor baru. Saya telepon lah Lisa, kenapa baru di-up lagi gitu kan ya, itu kan udah lama gitu kan ya, kenapa sekarang di-up, nggak sengaja po katanya masukin di akun pribadi, ada yang nyebarin, alasan dia seperti itu. Tapi tadi ajudannya udah WhatsApp kok, udah beres katanya, oh bagus lah kok ucapinnya di story lu, nggak baju lu seksi mulu, ini ya kemarin nih 27 Maret sebelum lebaran, nggak baju lu seksi mulu, cari baju yang ini aja po yang nggak seksi kata gitu kan ya, aku masukin lah bajunya pakai topi, pakai baju pink banyak kan tuh. Lisa lama gak ketemu, ya udah Besti sabar ya, aku ngomong begitu karena kan dia bilang udah beres kan. Aku posting itu nggak lama aku lihat lewat tuh postingan Kang Ridwan, Pak Ridwan Kamil klarifikasi gitu kan ya, dan aku di DM orang banyak banget, di DM dihujat, lu belain pelakor ya, lu belain Ani yang Enong ya, lu belain ini ya gitu kan ya. Loh ada apa ini? Aku lihat klarifikasi bahwa Pak Ridwan langsung aku hapus, Lisa maaf ya, aku hapus karena nggak bagus buat akunya, aku hujat orang gitu kan ya. Dan akhirnya aku nggak tahu tuh belum Pak Ridwan menfollow aku apa enggak, aku belum lihat. Jadi aku terus komunikasi sama Lisa, please ini kan sudah lama 2021, aku udah tahu juga saat itu kan aku disuruh up sama dia, kok bantuin dong, gue punya anak dari RK kayak gitu kan ya. Jadi ini ngomong gitu. Dia ngomong gitu gue punya anak dari RK, aku nggak mau dong, karena aku belum tahu itu anak biologisnya RK apa bukan. Takutnya kan emang si Lisa tuh cantik, saat itu cantik banget ya, nggak kayak sekarang, badannya tuh udah gede. Dulu cantik mulus, aku juga ngeliat dia ngiri karena virus ini payudaranya tetap telah gede gitu kan ya. Body tuh cakep banget, mulus lagi dia, gimana sih orang laki pengen tergiur ngeliat kemolekan dia gitu kan ya. Jadi ayo dong kok bantu up, aku nggak mau 2021 itu, aku kenal dia 2020, dia endorse aku kan, jadi dia endorse berlangsung dengan ketemu di Bogor, dan akhirnya dia ngomong itu gitu kan, coba dong lihat foto anak lu, diliatin di DM, tapi hilang semuanya sekarang, hilang di DM. Terusnya pas po ucapin dong, Sherin ulang tahun ya, aku ucapin untuk anak ulang tahun karena dia bilang udah beres sama Kang Ridwan itu. Nah pas dia naik kemana, aku tanya lagi dong kenapa dinaikin lagi gitu kan ya, ini kan kalau sudah lama banget Lisa, lu nggak takut gitu kan ya. Enggak po, emang ini nggak sengaja masuk ke akun pribadi gitu kan ya. Nah udah aku hapus akun yang aku ucapin sabar, aku juga udah di situ di akunnya Kang Ridwan, aku juga minta maaf begitu kan ya, karena nggak tahu siang gimana sih, bahwa dia klarifikasi gitu, soalnya kan jangan klarifikasi selalu dia gitu kan ya. Ya sudahlah itu hak dia, tapi menurut aku kita kan seorang perempuan ya, kalau aku perempuan, jangan wanita yang hamil dia nggak punya suami jangan dibilang itu ani-ani atau pelakor atau bundik, itu nggak, itu sebagai perempuan nggak terima gitu, karena perempuan itu satu ngelihat duit ya, ini perempuan yang nakal ya, misalkan nakal duit ya, dia ngelihat duit, ditawarkan dengan duit, apalagi dia pejabat misalkan, pasti tergiur nggak sih ya, wah sekalian aja nih misalkan Lisa punya niat jahat nih ya, gue kerjain aja nih sekalian gitu misalkan ya, dia seperti itu ya, itu Lisa salah kalau seperti itu kan, mengambil kesempatan dalam kesempitan, dan dia dia itu seorang pejabat gitu kan, nggak boleh, dosa kalau begitu. Kalau dia buat anaknya RK, anak biologisnya, dia harus di jalur hukum. Kalau emang dia berarti udah bohong dong ya, salah satunya tes DNA gitu kan, tes DNI tes DNA salah satunya harus itu. Tapi kalau emang kenyataannya itu anaknya Pak Ridwan Kamil, ya harus terima dengan lapang dada ya, kasih biaya. Tapi setahu saya Lisa pernah ngomong, pernah udah kasih biaya lagi itu kan, pernah kasih biaya, tapi udah beres kok, ajudannya udah WA saya. Yang masalah kemarin tuh 27 Maret tuh udah beres, tapi kenapa sekarang makin rame? Saya lihat makin rame. Ini ada unsur orang menjatuhkan Pak RK mungkin ya, saya pikir gitu kan. Jadi saya nggak belain Lisa, saya nggak belain Pak RK juga, dan saya juga kenal Pak RK
hanya saya ngefans sama dia karena dia seorang politikus yang bagus. Saya kemarin juga saya sempat pilih dia gitu kan ya. Tapi sebagai orang warga Jakarta, DKI Jakarta gitu, saya support dia gitu. Tapi kok pas saya ngelihat IG saya, saya di unfollow, ya udah nggak apa-apa gitu kan ya. Mungkin ada kesalahan saya ikut campur dalam urusannya Lisa. Padahal Pak RK nggak tahu kan, saya udah tahu dari 2021. Dan pada netizen ngomongnya saya itu pansos, saya itu ikut nimbrung. Kalaupun saya mau ikut nimbrung, saya pengen pansos dari 2021 udah saya buka. Karena saya orang ngerti itu seorang pejabat, saya nggak berani gitu kan ya. Saya sempat ngomong sama artis senior satu orang. Ini nih gimana saya ngomong sama dia baik-baik secara berdua doang. Oh jangan, nanti dia kan seorang pejabat, nggak usah, jangan di up. Mungkin itu cewek takutnya cuma minta apa sih, apa pembuktian diri, apa untuk kesian sama anak, kita nggak ngerti ya gitu kan ya. Apa masalah uang kita juga nggak ngerti kan ya. Saya nggak tahu, sumpah saya nggak tahu. Cuman beban saya dong yang saya suruh keep dari 2021 itu saya jadi beban. Kok akhirnya kebuka juga gitu. Kok akhirnya dibuka juga dengan ramainya seperti ini gitu. Kenapa? Dalam Pak RK lagi kena kasus juga kan. Kesian dong, jadi udah jatuh ketipan tangga gitu. Beritanya nggak enak juga seperti ini. Kalau emang ada orang di belakang Lisa untuk menjatuhkan Pak RK, ya kesian dong gitu. Hargain dia punya anak, dia punya istri gitu kan ya. Sebagai Lisa, kalau emang bener itu anaknya Pak RK, ya DNA harus berani gitu kan ya. Sekarang pun dengan badan Lisa lagi keluar aja, dengan dia kondisi dengan preskon, dia badannya walaupun gemuk dan dia bisa melahirkan kan, dibilang bisa melahirkan anak keduanya dia dari suami yang sekarang gitu kan ya. Kalau saya nih, saya udah punya suami misalkan nih, saya harus ungkit masa lalu, saya nggak mau karena kan saya menghargai suami saya. Kenapa harus diungkit lagi? Apa ada unsur uang atau ada unsur apa, saya juga nggak tahu gitu kan ya. Karena saya nggak malas telepon Lisa, maaf ya saya turunin story saya karena saya dihujat orang kayak gituin kan. Maaf ya Lisa, iya kok nggak apa-apa, main-main lah kok ke rumah kata dia gitu kan. Di SD dia bilang gitu. Ya Lis, kita ketemu di Bogor kan soalnya kan. Jadi nggak sedekat aku, nggak deket banget sama Lisa, nggak, cuma saya kenal sama dia. Tapi background yang aku kenal sendiri ketika dari tahun 2020 2021 tuh 2021 cantik banget. Backgroundnya tuh apa tuh? Model, dia model, emang model. Tapi lagi itu dia masih rapat pakaiannya kan, belum ambiar apa namanya. Pas dia gini, aku ikutin dia sih, liatin. Pas dia kayak nggak diakuin apa gimana, dia tuh makin buka-bukaan, makin berani gitu kan ya. Makin berani, kok makin berani ini gitu. Apa emang kalau emang dia menghargai pasangannya kan nggak seperti ini gitu pakaiannya. Berarti bener dia udah nggak sudah dilepas sama RK. Dia bilang udah diurusin tapi sudah dilepas gitu dulu. Ketika itu dilepas sendiri karena deal-dealan atau seperti apa? Gak ngerti, aku nggak nanya-nanya. Dia bilang udah beres gitu aja. Kok kan ini tadi bilangnya kan tahu 2021, sedangkan dari pengakuan Lisa dia ketemu dengan RK Juni 2022. Ini sebenarnya yang mana nih? Salah dong, 2021 dia ngomong 2021. 2020 aku masih punya tanggal catatannya kok, kalau saya 2021 dia ketemu aku, dia ngomong kok sih dia ada perlu kata gitu. Kenapa? Bisa bantuin aku nggak? Apa? Settingan yuk kata gitu. Settingan apa gitu kan ya. Ini ayo dong katanya bantuin gue. Kenapa? Ini kok dia ada di DM tuh. Tapi udah dihapus semua sekarang. DM kan takut karena udah diberesin kan. Saat itu kayak udah selesai, itu udah diberesin mungkin ya. Ini kok nggak mau aku jujur nggak mau gitu kan. Tapi menurut kau sendiri apa akhirnya? Tapi menurut kau sendiri apa akhirnya tiba-tiba ngebongkar lagi setelah tadi bilang ini kan udah selesai nih sama RK, terus tiba-tiba kenapa di blow up lagi? Ya mungkin ada orang di belakangnya siapa? Belakangnya si Lisa. Menurut pengakuan dia RK berhenti memberikan nafkah 8 bulan terakhir, itu benar nggak, Po? Ya sebenarnya saya nggak tahu, kalau itu nggak tahu karena dia udah 27 Maret itu udah telepon aku sama dia. 27 Maret kemarin. Kok udah beres kok, ajudannya udah telepon saya, berarti udah beres dong. Itu Nah, di 27 Maret. 27 Maret kemarin. Udah kok ajudannya udah telepon sama saya. Kok udah beres, berarti udah yang sabar ya, kayak gitu kan. Wajar sebagai perempuan ngomong gitu dong. Tapi kenapa tambah rame. Udah saya diem di situ. Saya nggak mau ikut campur lagi, nggak mau nanya lagi. Malah saya lihat banyak orang kan sekarang pada ingin jatuhin dia, belain dia. Teman saya lihat ada teman saya udah belain dia juga. Ada yang teman saya ada yang
nggak ngebela dia juga. Aku liatin aja sekarang di Instagram. Setelah aku di follow ya udah sudahlah, berarti saya salah. Oh, Saya minta iya. maaf. Tapi pada saat Lisa bilang ke Mpo bahwa ini loh anaknya Pak RK gitu, Mpo sempat percaya nggak sih kok pada saat itu kok? Aku ngelihat orangnya dulu, harusnya ngelihat anaknya dulu. Lu harus lihat mukanya dulu. Mukanya itu masih nggak kelihatan kan? 2021 itu masih hamil atau udah lahir? Udah lahir. Lahir. Itu settingan itu kapan sih Pak? Jadi maksudnya settingan itu gimana sih? Settingannya itu gimana sih kok maksudnya kok? Nggak tahu mau settingan naikin dia gitu loh, naikin dia. Oh, bukan kayak settingan kasus antara dia Bukan naikin gua dong po, settingan yuk gitu. Settingan apa? Pas udah dia udah cerita dia punya anak, kalau untuk settingan anak RK aku nggak mau. Tapi kalau settingan apa-apa aku settingan apa? Sempet dia nggak jadi, aku tawarin lagi. Lisa masih lihat settingan nggak jawab tuh, nggak jawab. Ternyata nomornya ganti gitu. Itu sih yang saya tahu. Makanya di sini saya minta maaf sama Pak RK. Kalaupun saya salah gitu kan ya, ini bukan ranah saya, tapi kalau emang saya mau ikut campur, saya mau upload dari 2021, saya udah tahu. Gitu. Tapi sebenarnya hubungan mereka tuh diketahui oleh Bu Atalia. Bu Ata atau enggak yang circle dari kalian itu? Ya mungkin kalau misalkan untuk ajudannya mungkin pada tahu, tapi kalau Bu Ata sih nggak tega dong. Kalau dari circle Lisa dan Bu Ata itu? Circle Lisa ada yang tahu, Circle Lisa pasti tahu, tapi kan pasti nutupin, nggak mungkin lah dibuka. Kalau saya aja nggak mau buka, apalagi teman-temannya dia takut dong gitu kan. Saya tuh masih menjabat gitu kan ya. Jadi mungkin sekarang udah dia nggak menjabat dan dia ada masalah, ada kasus, mungkin ada yang blow up dari belakang, mungkin itu ya, mungkin gitu kan ya. Tapi kalaupun nggak ada ya, mendingan tes DNA, jangan ditutup-tutupin, biar cepet kelar gitu kan ya. Jadi Pak Ridwannya juga enak, Lisanya juga enak gitu kan ya. Kalau emang ada mau ke jalur hukum ya silakan, itu urusan mereka gitu kan ya. Siapa yang salah kan ketahuan. Manusia bisa berbohong kepada manusia, tapi manusia tidak bisa berbohong sama Allah. Udah gitu aja. Tapi Pak Ati sendiri, Pak Eri sendiri mendengar nggak sih atau berita-berita setelah itu ya mereka berhubungan pada akhirnya hamil dan mereka tuh akhirnya Pak Eka menghilang gitu. Sudah mendengar itu nggak? Enggak, aku nggak sempat dengar itu. Cuman dia bilang sudah diurusin. Lagi itu dia bilang nggak dikasih duit lagi sih. Saya itu bilang dia nggak, karena mau dia karena nggak ngasih uang. Gitu ngomongnya sama saya. Itu bulan apa kok yang bulan Ngajakin settingan. Juni 2020 nanti Mbak DM aku Mbak. Aku bisa lihat di DM sih. itu diiming-imingin apa sih kok? Enggak Dikit aja kok. jangan Kok diiming-imingin apa kok untuk nggak ada iming-iming, nggak ada lah kalau hak. Dia mungkin minta hak anak doang gitu ya. Enggak, maksudnya Settingan. maksudnya Lisa ke Mpo gitu apa ngasih? Enggak ada iming-iming, cuma dia endorse, Oh. endorse bantu temen doang kan. Berarti masih curhatan LM ke Koeli yang paling sedih itu apa sih? Nggak ada curhat apa di sih sama aku mah nggak ada. Mana ya? 2021 Agustus nih. Aku kenal dia Maret 2020. Terus jangan perlu admin. Oh mau admin ini. Terus Lisa lagi 7 Agustus 2020. 2021 dihapus semuanya. Sama Lisa. Nah, ada lagi 2022. 2022 ada lagi. Dia ngubungin lagi ya? Senin sibuk ngapo. Nomorku yang mana sih? Dia minta aku kan. ya. Dia minta nomor aku yang mana. Itu 2022. Dia minta, "Po sibuk nggak 2022?" Enggak, Po, aku nggak sibuk kok gitu dengan dia. 2021 dihapus semua sama dia. Yang ngajak settingan itu. Nah, Berarti dalam kondisi masih hamil ya saat itu ya? mungkin ya. Soalnya 2022 dia ngajak aku lagi nih. 2022 Bulan apa tuh kok? Soalnya kan katanya Maret 5 Maret 2022. Po ucapin untuk Selin dong ulang tahun. Ya. Cus, ini Juni 2022. ulang tahun ke Ulang tahunnya ke berapa bukannya nih? lahirnya Januari Itu nih? berarti anak yang keberapa, Mpok? Selin anak dia dong, Selin. Yang pertama apa yang kedua? Selin yang pertama. Yang katanya dosa ya, dengan Pak RK. itu ya. Nah, Po itu udah umur berapa, ucapin doa Pak? buat Selin, Po. Oke. Cus thank you. Itu bulan itu Maret ini kok gini apa sih? Maret apa Juni sini? Maret, Juni, Pok. Ini Juni dan Juni. Juni, Juni 23 Juni.
2022. Ini minta ucapin ya? Ya. Emang anak lahir Juni ya? Anaknya lahir Januari. Januari kok. 2022. Nah gimana? Menurut menurut Statement dari Lisa. statement dari kuasa hukumnya Lisa kok. Lahirnya Januari. Januari 2022. Di sini minta ucapin ulang tahun. Maret 2022 ya. Ucapin ulang tahun buat Selin kok. Anak yang keberapa umurnya, Po? Ya Selin anaknya Selin. Umurnya. Disebutin Gak disebutin. Makanya dihapus semua dihapus tuh. Tuh. Mungkin boleh dilihatin di sini, Po, sedikit. Tuh. Tunggu. 2021 dihapus. 2020 malah ada nih. Ini mau endorse 2020. Tahan, Po. Mau endorse kan. Ntar ya Po, adminku datang siangan dikit gitu kan. Berarti yang 2021 nya dihapus semuanya. minta settingan itu ya. Yang minta up dihapus. Rasa dibohongin juga nggak sih, Po? Saya ngapain masa dibohongin, saya bukan masalah sama dia karena masalah Kan tapi apa-apa. teman, Po. Cuman kalau Dia kan curhat juga tuh. kalau masalah anaknya lagi itu, aku lupa dia hamil punya anak, dia ngomong deh. Kalau nggak, dia masih ini 2021 berarti hamil ya berarti ya. Nah kan 2022 Hamil. lahirkan tuh Januari. Iya. Nah sedangkan di bulan Maret dia minta ucapan ulang tahun buat anaknya. Kenapa dihapus ya? Ini Baru ini nih. mulai Baru enggak. berarti kondisinya Ngapain? sudah melahirkan. Berarti dong, kondisinya waktu itu lagi hamil apa hamil kedua? Apa dia sudah minta- menjalin dan belum ketahuan hamil? Po? Apa dia minta ucapan buat anaknya di tahun depannya, Po? Tunggu aku cari nomor telepon dia. Nomor dulu ganti soalnya dia kan. Ucapan ulang tahun anaknya siapa namanya? Selin bukan? Yang pertama Selin, yang Ya itu Selin. yang diduga Selin yang dari Iya, itu yang Selin yang minta ulang tahun ucapin. Berarti 2022, berarti benar 2021 dia melahirkan. Di situ dia jawabnya apa? dari statement pengacaranya tersebut bilang katanya Januari. dia hamil itu bulan Juni 2021 dan lahiran itu bulan Januari 2022 kok. Ya benar, aku ketemu dia berarti lagi hamil loh ya. Lagi Juni. Iya. Aku ketemu dia Maret kan tadi. Juni bisa di 2020 Agustus ketemu dia. Agustus 2020. Nah dia bilang prematur, Po. Dia sempat bilang prematur. Tapi dari statement selanjutnya dikatakan kalau dia sesar. Gimana, Po? Sesar tapi prematur gimana sih? Iya dia bilang awalnya prematur, tapi setelah mungkin netizen menghitung-hitung segala macam ketahuan, baru diralat. Ya kalau ketahuan bohongnya udah berarti dia bohong gitu aja kan. Orang kan bisa lihat dari lahirnya kapan, dia ketemu RK kapan, tapi kalau ketemu dia ngomong ketemu RK itu minta bantuin aku up itu aku inget 2021 itu. Tapi dia ngomong nggak sih kok alasan dia ketemu RK? Soalnya saat itu aku lagi masih sama Adit ya, bukan aku ya. Jadi ingat punya suami gua nih. Suami aku tahun 2021 itu udah deket sama Aher. 2020 aku masih sama Adit gitu. Jadi gue ingat 2022 aku masih sama Aher juga. Jadi aku ingat dia ngomong sama aku tuh 2021 gitu. Tapi dia kasih tau nggak sih kok alasannya ketemu sama RK ini ngapain? Gak ada Dalam dong, rangka mana apa? ada bukan begituan. Kan siapa tahu dia kan Dan bilang- aku juga nggak mau nanya kan. dari awal kan Rahasia orang nggak mau RK nanya. bilang motifnya bantu dari sisi ekonomi gitu, Po. Ya maksudnya itu bukan anak aku buat jawab, tanya Lisa aja itu mah. Tapi Mpo pernah ditunjukin bukti-buktinya sama Lisa? Kakaknya. Kan aku bilang dihapus semua. Oh iya, tapi Ketika seingatnya Mpo bertemu gitu langsung mungkin mungkin Po pernah ditunjukkan beberapa bukti, beberapa Foto anaknya doang lagi tuh. foto anaknya saja. Foto anaknya aja. berarti udah lahir anaknya. Udah, tapi udah hapus sekarang. Udah nggak ada, makanya aku bilang nggak ada. Mereka masih ada, aku sekarang nggak ada gitu. Kan kalau Instagram bisa dihapus. Iya. Dia di encat-encat kan. Mungkin udah ketahuan orang banyak. Mungkin dia juga udah dikasih uang. Akhirnya dihapus gitu. Dia sempat ngomong sih nggak dikasih nafkah gitu. Tapi keyakinan Po sendiri gitu kalau itu benar anak dari si Eka Hanya Lisa dan Eka yang tahu dan hanya Tuhan yang tahu begitu aja. Kok, Kita nggak perlu tahu gitu doang. Sempat ngasih saran nggak Po waktu itu waktu mengetahui itu langsung Oh saya bilang nggak mau, langsung nggak mau pokoknya. Saya nggak mau karena bukan ranah saya dan dia pejabat, gue takut lah. Kalau gue ini penjara salah ngomongnya nggak. Tapi setelah ini viral, si Lisa ada kontek-kontekan lagi nggak sama Po ini? Kan 27 Maret kemarin aku bilang telepon sama dia. Lisa kenapa dinaikin lagi? Ini kan udah lama kasusnya. Dia bilang kan jawaban dia nggak sengaja
naruh di akun pribadi, ada yang maaf gitu dia bilang. Sampai hari ini mungkin ada. Sampai hari ini aku terakhir kemarin di Poati, Lisa ada ini nih, ada wartawan mau wawancara lu ke rumah lu, gimana nih, boleh nggak aku mau diwawancarain tentang kamu. Saya nanya dulu dong. Dia jawab apa? Belum bisa Pok, maaf ya, bilang aku preskon tanggal 10 dia bilang kan. Tuh dia bilang kan, dia bilang ini nih. Ya. Nah ini jawaban dia terakhir. Udah, aku nggak itu lagi karena pas aku juga dia bilang, "Kok telepon aja," di kan telepon aku, ini nomor baru dia gitu. Nomor baru dia si Lisa, nomornya ganti gitu kan. Tapi dijawab 27 itu ajudannya Pak RK udah WA dia, udah beres kok gitu. Ya udahlah, yang sabar gitu kan ya. Saya begitu saya nulis yang sabar, saya naikin ke IG, saya dihujat orang gitu kan. Lu belain pelakor, lu belain ani-ani. Saya nggak pernah anggap orang itu ani-ani atau pelakor. Dia aku bilang di enong-enong juga nggak bilang begitu. Terserah orang dia mau kerja apa, urusan dia gitu kan ya. Sekarang cewek cantik molek dikasih duit banyak, istilahnya ngiler dong. Ya enggak? Pastilah cewek-cewek apalagi cuman istilahnya dia punya kelebihan dari bentuk payudara atau bentuk muka. Ya enggak? Yang bikin laki-laki ya namanya orang nggak semuanya juga nggak munafik ya. Laki-laki nggak munafik, istilahnya rasa nafsu orang itu pasti ada semuanya, apalagi digoda-goda seperti itu ya, mungkin juga lagi kilaf atau seperti apa kita kan nggak tahu gitu aja. Tapi saya mah untuk Bu Cinta yang sabar, yang kuat. Saya juga ngedukung mereka sebenarnya, dulu saya suka sama dia, tapi dengan kejadian ini saya minta maaf sama sekali kalau saya pernah nge-up Lisa gitu kan ya. Dan saya nggak tahu, kirain saya tuh masalahnya udah beres, ternyata timbul lagi, sekarang lebih rame lagi gitu. Untuk Lisa ya udahlah, untuk teman-teman juga jangan apa mengap-ngap mulu. Kalau emang kayak saya aja nih, saya punya anak, bapaknya ditinggal saya urus sendiri sama minta duit, saya kerja sendiri, saya untuk anak sendiri, kita demi anak, kesian anaknya, nanti malu. Jejak digital nggak bakal bisa hilang gitu kan ya. Udah Lisa, kamu semangat, kamu cari duit. Kalau emang kamu nggak dapat nafkah dari Pak RK, kamu bisa dapat nafkah dari suami kamu yang sekarang suami kamu udah punya suami kan, berarti harus nafkahin anaknya juga yang pertama gitu. Nggak usah nuntut lebih, nuntut ini, nuntut itu, nggak usah lebih gitu kan ya. Jadi kamu tuh harus sekarang saling memaafin aja sih, lebih enak ya, saling maafin udah gitu loh. Tapi jangan cari berita mulu gitu. Kok kemarin juga Kok sendiri dari udah Lisa ngeliat sendiri videonya sudah belum sih? Yang siur itu bukan dia kan, Ya kalau dari itu cowoknya begitu dengan tato semua. Itu siapa? Aduh, video itu. nggak bagus lah untuk isi apa, lihat-lihatin, itu kan urusan pribadi seharusnya. Itu ada orang yang naikin ya. Iya. Nah, ada orang yang naikin mungkin ya untuk ya namanya orang sekarang kan fitnah gampang banget, menyebar fitnah. Dan dia juga hoax. mengakui kok. Mengakui apa tuh? Itu dia. Itu dia sama orang lain. Itu dia dan mantan pacarnya gimana? Ya bagus udah ngakuin dong, nggak munafik pakai namanya. Kok ini kan dari Lisa sendiri kan waktu itu sempat memposting nih di Instagramnya permintaan maaf untuk Bu Cinta, tetapi dihapus lagi kok. Kok sempat melihat juga nggak sih kok dari itu? Orang saya tuh pertanyaan Ariel juga, sama dia lagi ada kecelakaan kan. Ya, gimana Ariel itu? Ya doain apa yang terbaik. Dia jawab begitu doang, sama saya dibalas kok. Doain apa yang terbaik. Dia jawab begitu. Itu kan emang dia masih ngerti anak-anaknya gitu kan ya. Doain apa yang terbaik buat Ariel gitu. Dia ngomong begitu. Jadi aku tuh nggak mau ikut campur banget masalah urusan Lisa, takut salah lagi, takut salah ngomong. Yang penting intinya dia nggak, itu anaknya biologisnya Pak RK atau bukan, hanya mereka yang tahu berdua gitu kan. Kalau ini hanya untuk mencari uang, mencari endorse, apa untuk menjatuhkan seseorang, lebih baik jangan gitu kan ya. Cari uang, jalan halal itu lebih enak, walaupun sedikit tapi berkah di jalan Allah. Udah gitu aja sih Lisa, udah gitu aja Lisa. Sekarang daripada capek kamu jadi orang sana ikut campur, orang sini ikut campur masalah kamu, mending kamu ungkap yang sebenarnya. Tes DNA, tuntasin sampai, ikutin sampai kelar, ya nggak? Tes DNA itu udah buktikan bahwa dia anaknya atau bukan, itu aja udah. Kok tahun 2020 waktu pertama kali ketemu Lisa Itu endorse lewat Iya, DM. maksudnya orangnya seperti apa sih? Kok Cantik. kayak tertutup gitu mungkin. Oh enggak, tetap sifatnya. seksi. Dia pakai pakaian baju hijau, dia pakai segini, seksi banget. Tapi nggak vulgar,
aku ketemu dia, cantik emang cantik, dulu cantik banget, kayak sekarang gede banget badannya, dulu cantik banget, kan habis melahirkan. Nah sekarang udah masuk prematura tadi kan dia kan dengan badannya wajar lah orang habis melahirkan. Jadi ekspektasi orang tuh jadi berbeda gitu ya dari Karena kan foto dan selama ini kan sekarang gitu foto tuh yang gimana? Ya, gua aja dulu katanya orang jelek banget, giginya panjang, sekarang giginya pendek aja. Tetap dikatain orang, apalagi dia yang dari langsing banget, body keren, sekarang jadi kayak gede banget begitu. Ya, tapi gua ngatain lagi. Kasur, dikatain dugong, ya kan? Kulkas 2 pintu. Iya, kulkas 2 pintu. Ya, sabar. Itu orang Oke. hujat terserah dia, ya. Yang penting, Oke. dah. Makasih kok.